materi yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat putusan yang ada dalam hukum acara peradilan niaga. Nah, untuk yang pertama, sifat putusan yang ada dalam hukum acara peradilan niaga, yakni sifatnya mengikat dan memiliki akibat hukum bagi para pihak yang sedang bersengketa. Misalnya dalam kepailitan, ini dapat menjadi mengikat bagi kreditur, debitur, maupun pihak lainnya yang turut dalam sengketa tersebut. Dan yang kedua, tidak ada upaya hukum banding, karena hal ini untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa. Jadi, misal para pihak atau salah satu dari pihak yang sedang bersengketa itu tidak puas dengan putusan yang sudah dijelaskan dalam persidangan, maka para pihak tidak boleh melakukan upaya hukum banding. Jadi, upaya yang dapat dilakukan yakni melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, selanjutnya sifat yang terakhir atau yang ketiga yakni putusan ini bersifat serta-merta, yang artinya putusan sengketa dalam peradilan niaga putusannya dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum seperti kasasi atau verset yang dilakukan oleh para pihak yang kalah atau tidak puas dalam isi putusannya. Jadi, putusan dapat dieksekusi tanpa menunggu putusan itu menjadi BHT atau berkekuatan hukum tetap. Nah, untuk tambahan materi, dalam permohonan pilot atau PKPU, kurator dan hakim pengawas harus ditunjuk di dalam putusannya. Terima kasih. Di sini saya ingin menjelaskan materi sedikit tentang sepemahaman saya. Baik, ketika perkara sudah putus, yang akan diberikan oleh kepada para pihak yang bersengketa adalah salinan putusan. Salinan putusan akan disampaikan oleh jurusita, diserahkan 3 hari setelah putusan diucapkan. Jadi di pengadilan niaga, para pihak yang bersengketa akan menerima salinan putusan, bukan putusan. Apabila persidangan masih berlangsung, putusan belum diucapkan, maka selama persidangan tersebut kreditur dapat mengajukan permohonan ke majelis hakim mengenai yang pertama meletakkan sita jaminan. Tujuan apabila tidak ada sita jaminan, kreditur akan rugi. Apabila majelis hakim mengabulkan, maka kreditur wajib meletakkan uang jaminan terhadap sita jaminan tersebut. Sita jaminan yang melaksanakan adalah jurusita. Yang selanjutnya, kreditur juga dapat meminta kepada majelis hakim untuk menunjuk kurator sementara. Selanjutnya, ketika sidang berakhir dan sudah putusan, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung apabila tidak puas dengan putusan tersebut. Setahu saya, kalau di pengadilan niaga itu upaya hukumnya adalah kasasi, banding tidak ada. Untuk permohonan pilot diberikan jeda waktu 8 hari agar para pihak berpikir. Kalau kekayaan intelektual diberikan jeda waktu 14 hari sejak putusan diucapkan. Maksimum hari persidangan setahu saya pengadilan niaga 90 hari sejak permohonan atau gugatan didaftarkan, seperti hak cipta. Pengadilan niaga 180 hari sejak permohonan atau gugatan didaftarkan. Untuk mencakup paten lebih lama karena pembuktiannya sangat lebih sulit. Berlaku pembuktian terbalik untuk perkara-perkara tertentu. Jadi paten itu pembuktiannya lebih sulit. Selanjutnya ada pengadilan niaga selama 90 hari seperti desain industri. Yang selanjutnya merek dan indikasi geografis 90 hari. Selanjutnya ada permohonan pilot maksimal 60 hari harus sudah putus. Permohonan PKPU yang mengajukan debitur 3 hari dan kreditur 20 hari.
Baik, untuk materi berikutnya yang akan kami sampaikan mengenai penetapan sementara. Nah, penetapan sementara ini bukan merupakan produk hukum Eropa kontinental. Nah, adanya penetapan sementara ini merupakan bagian dari perjanjian TRIPS. Nah, selain itu untuk mencegah adanya pelanggaran kekayaan intelektual. Nah, penetapan sementara ini dikeluarkan oleh pengadilan niaga yang hanya khusus untuk permohonan tertentu seperti kekayaan intelektual. Nah, dasar hukum dari penetapan sementara ini merupakan dari undang-undang formil yang ada pada pengadilan niaga, diantaranya Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Paten, Undang-Undang Merek, dan juga Perma nomor 5 tahun 2012 tentang penetapan sementara. Nah, untuk tujuan dari penetapan sementara itu, yang pertama, mencegah masuknya barang yang diduga melanggar kekayaan intelektual pemohon dari jalur perdagangan. Yang kedua, untuk mengamankan serta mencegah hilangnya alat bukti. Yang ketiga, untuk menghentikan atau menghambat adanya pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar. Nah, untuk tata cara pengajuan penetapan sementara, yang pertama seperti pada umumnya, yaitu membuat permohonan, yaitu permohonan sementara yang diajukan ke pengadilan niaga. Yang kedua, melampirkan bukti pendukung. Nah, bukti pendukung ini merupakan bukti yang harus diajukan oleh pemohon sebagai pemohon penetapan sementara yang mana pemohon tersebut adalah merupakan pemilik hak kekayaan intelektual yang sedang diajukan permohonan. Nah, yang kedua, petunjuk awal itu adanya pelanggaran harus dilampirkan juga buktinya. Untuk yang ketiga, pemohon harus menjelaskan mengenai objek yang diminta ke pengadilan untuk diambil atau diamankan untuk keperluan pembuktian. Nah, yang keempat, harus ada pernyataan dalam permohonan tersebut, harus ada pernyataan yang isinya kekhawatiran termohon akan menghilangkan alat bukti yang ada terkait pelanggaran kekayaan intelektual. Nah, selanjutnya setelah melampirkan alat bukti tersebut, pemohon diwajibkan membayar biaya jaminan. Biaya jaminan ini setara dengan jumlah yang akan dimohonkan dalam penetapan sementara. Selanjutnya, untuk teknis pengajuan permohonan sementara, yang pertama, permohonan dilakukan secara tulis yang ditandatangani oleh pemohon ataupun kuasa hukumnya. Apabila diwakili oleh kuasa hukumnya, maka harus melampirkan surat kuasa khusus. Selanjutnya, permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dan diajukan pada wilayah terjadinya pelanggaran. Nah, dalam 1x24 jam, panitera akan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan, lalu dalam waktu 1x24 jam, Ketua Pengadilan akan menunjuk hakim. Dalam waktu 2x24 jam, hakim harus memeriksa permohonan tersebut untuk ditetapkan. Nah, dalam pemeriksaan tersebut sifatnya rahasia. Dalam penetapan tersebut ada dua kemungkinan, yaitu kemungkinan permohonan tersebut diterima atau ditolak. Apabila penetapan sementara tadi diterima, maka dilanjutkan eksekusi. Sedangkan apabila penetapan sementara tadi ditolak, maka uang jaminan akan dikembalikan dan pemohon diwajibkan untuk membayar biaya perkara. Nah, apabila dilakukan eksekusi atau pelaksanaan penetapan sementara, akan dihadiri oleh jurusita, pemohon, dan juga 2 orang saksi. Nah, pada saat setelah pelaksanaan penetapan sementara, antara pemohon dan termohon sama-sama memiliki kedudukan yang sama untuk dapat mengajukan alat bukti. Nah, setelah mengajukan alat bukti, ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, penetapan sementara dapat dikuatkan dan uang jaminan akan dikembalikan. Lalu pemohon dapat mengajukan gugatan. Nah, untuk kemungkinan yang kedua, yaitu penetapan sementara ditolak, maka seluruh uang jaminan akan diberikan kepada termohon sebagai kompensasi atau ganti rugi.
Nah, yang ketiga yaitu penetapan sementara diubah. Apabila pemohon tidak dapat mengajukan alat bukti, maka penetapan sementara akan diterima sebagian dan uang jaminan yang sebagian akan diberikan kepada termohon. Nah, dari penetapan sementara ini, apabila pemohon dan termohon merasa tidak puas dengan penetapan, tidak ada upaya hukum.